Baiklah, nama saya Joshua Simangunsong, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang investasi saya di pasar uang di Tokopedia. Pertama, saya membeli saham ini dengan nominal Rp100.000 pada tanggal 1 Maret 2020 dan mendapatkan sebanyak kurang lebih 95 unit. Dan sekarang saya telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000. Mengapa demikian? Mari kita lihat grafik berikut. Grafik ini dapat dilihat dari Maret sampai bulan Mei mendapati kenaikan. Itulah mengapa saham saya nilainya naik. Nah, seberapa besar sebenarnya kenaikan ini? Kita akan lihat. Saya membeli pada tanggal 1 Maret dengan harga Rp1.046 per unit. Dan sekarang harga satu unit telah naik menjadi Rp1.057 per unit. Nah, dapat dilihat di sini ada kenaikan sekitar beberapa belas rupiah per unit. Jika dikalikan dengan 95, maka hasilnya akan sekitar Rp1.000. Dengan itu, maka return saya adalah sekitar 1% dari awal saya berinvestasi. Nah, return 1% tidak akan terlihat besar atau kecil jika tidak dibandingkan dengan investasi yang lain. Maka kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang investasi yang saya lakukan di luar dari tugas yang Ibu berikan. Ini adalah saham saya yang saya investasikan di Bibit. Saham saya yang pertama saya beli adalah Simas Saham Unggulan, yang kedua Sukro Invest, Equity Fund, dan BNI AM Mahogany. Pertama, saya akan menganalisa Simas Saham Unggulan. Terjadi penurunan sekitar 28,78%. Mengapa terjadi penurunan demikian? Hal ini karena saya menginvestasikan uang saya sebelum terjadinya pandemi corona ini. Sebelum terjadinya penurunan pasar secara global. Nah, saya mungkin bisa menjadi orang yang takut dan tidak menginvestasikan uang saya lagi. Tetapi, setelah saya membaca buku dan melihat bahwa dari pandemi ke pandemi atau dari krisis ke krisis, pasar saham selalu mencari dan telah berhasil mencari cara untuk keluar daripada penurunan harga yang sangat tinggi tadi. Jadi saya memiliki rencana dan saya mengumpulkan uang 400.000 untuk memanfaatkan kepanikan orang ini. Nah, kepanikan orang ini menghasilkan harga yang rendah karena orang-orang takut karena bisnis ditutup dan tidak akan mendapatkan laba seperti biasanya, dan mereka menjual saham mereka bahkan dengan harga rendah karena mereka tahu uang mereka akan lebih aman pada mereka. Setidaknya itu yang mereka pikir. Nah, lalu setelah harga rendah di sekitar IHSG pada poin 4.200, saya membeli dua portofolio baru dengan jumlah 200.000 per portofolio dan mendapatkan keuntungan sekitar 24.000 pada setiap portofolionya. Ini membuat kerugian saya tadi tertutupi oleh portofolio saya yang lainnya. Nah, seharusnya seorang investor melakukan hal seperti ini untuk menutupi loss-nya, karena tidak mungkin semua investasi kita adalah investasi yang menguntungkan. Itu mengapa Warren Buffett pernah berkata, jangan menaruh semua uangmu di satu tempat. Don't put all of your eggs in one basket. Artinya, jangan menaruh seluruh harta kita dan seluruh diri kita pada satu hal, tetapi taruhlah di beberapa tempat supaya uang kita atau harta kita atau apapun itu aman. Oke, sekarang kita akan lihat grafiknya. Ini adalah grafik dari saham-saham saya. Ini adalah grafik dari Simas Saham Unggulan. Saya membelinya pada titik tinggi di sekitar sini, di sekitar titik 1.500, karena pada waktu itu belum terlalu ada isu-isu seperti ini. Nah, setelah itu terjadi penurunan dan saya rugi. Lalu saya membeli lagi dua portofolio baru sekitar di titik terendah pada titik
1.300 atau 1.200 di Sukroinvest, dan di BNI sekitar pada titik 500. Ini menghasilkan saya keuntungan sebesar, jika digabungkan dengan kerugian pada SIMA saham unggulan, sebesar 3,72%. Hal ini lebih dari 3 kali lipat pasar uang tadi. Tapi bukan hanya itu. Saya juga punya investasi lain, yaitu trading mata uang kripto. Mata uang kripto saya menggunakan modal Rp800.000. Jadi saya melakukan trading ini sekitar 4 bulan yang lalu, dan saya mendapatkan kerugian sekitar 78.000. Nah, dari mana kerugian ini berasal? Nah, karena saya menginvestasikan uang saya 4 bulan yang lalu, di waktu di mana Corona belum masuk ke Indonesia dan belum menjadi masalah yang besar, dan belum mengakibatkan jatuhnya harga-harga di Indonesia, itu membuat saya rugi. Karena pas harganya jatuh, sempat pergi ke harga 500.000. Dan akhirnya saya melakukan cut loss, dan benar saja bahwa jika saya tidak melakukan cut loss, uang itu akan berkurang sekitar menjadi 300.000. Tetapi setelah saya melakukan cut loss, saya tidak menyerah dan mengeluarkan uang saya ini. Tetapi saya mencoba membeli di harga terendah karena saya tahu pada akhirnya sama seperti saham, mata uang kripto pun akan kembali naik lagi. Maka saya membelinya di harga terendah dan menjualnya di harga yang memberikan saya keuntungan yang lumayan. Jadi dari 500.000 itu saya berhasil mengembalikan uang saya ke 722.000. Nah, walaupun sekarang masih loss, tapi jika dibandingkan dengan loss yang seharusnya saya dapatkan, ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Dan saya akan tetap terus-menerus melakukan trading mata uang kripto ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, sekarang ini adalah investasi yang mungkin agak sedikit berbeda dari investasi-investasi yang wajarnya orang lakukan. Ini adalah investasi game CSGO atau investasi item dari game tersebut. Setelah saya belajar dan diajarkan untuk berinvestasi, saya memiliki pikiran untuk membeli buku dari seorang investor yang saya rasa paling hebat di dunia, yaitu Warren Buffett. Dan setelah saya membaca bukunya, di situ dikatakan bahwa Buffett hanya berinvestasi di hal-hal yang dia ketahui dan hal-hal yang dia pahami. Jadi di sini saya memahami tentang ekonomi game ini. Ekonomi game ini adalah suatu hal inti pada game ini. Ini adalah yang membuat game ini terus berjalan karena ekonomi di sini memiliki kestabilan yang cukup dan tidak pernah terjadi pada game ini hal-hal yang menghancurkan ekonomi di game ini. Jadi game ini ekonominya solid lah. Nah, saya melakukan 4 investasi dengan modal 836.000 kepada 4 barang ini. Dapat dilihat bahwa ada yang saya beli dan mendapatkan return negatif, tetapi ada juga yang mendapatkan return 15%, 19%, dan bahkan ada yang 100%. Saya menginvestasikan uang saya ke 4 item ini secara balance atau secara sama rata. Jadi setelah saya tambahkan returnnya, maka saya akan membaginya dengan 4 dan saya mendapatkan rata-rata return sebesar 34,88%. Di sini saya mengetahui bahwa benar kata Warren Buffett, di mana dia hanya akan menginvestasikan uangnya di hal-hal yang dia tahu dan dia mengerti. Sebab sudah saya buktikan bahwa saya menginvestasikan di hal yang sangat saya tahu dan sangat saya mengerti. Saya mendapatkan return yang sangat besar hanya dalam jangka waktu 2 bulan. Dibandingkan dengan 3% atau 1% yang ada di reksadana dan pasar uang yang tidak terlalu saya mengerti. Dan saya tidak memiliki terlalu banyak kontrol terhadap investasi itu. Di mana di investasi ini saya memiliki banyak kontrol kapan saya akan membeli, kapan saya akan menjual, dan mana saja yang akan saya beli, serta saya juga jauh lebih mudah untuk menganalisa harga-harga dan potensi-potensi pasar selanjutnya. Oke, jadi sekian dari saya.
sekali lagi saya mau berterima kasih kepada Ibu Hani yang telah mengajarkan saya untuk berinvestasi. Sungguh ini adalah hal yang keren bagi saya, adalah hal yang sangat luar biasa. Dan saya rasa Ibu telah mengubah sebagian pola pikir saya. Bahkan sampai saya mau mencurahkan uang sebanyak ini untuk melakukan investasi. Nah, yang saya minta adalah mungkin dari pasar uang ini kita diberikan kebebasan, jangan cuma boleh investasi di Tokopedia saja mungkin. Karena jika dilihat return 5% yang ditawarkan oleh pasar uang mandiri ini, jika dikalikan dengan uang 1 juta misalnya, atau 100.000, per tahun kita akan mendapatkan untung 6.000. Nah, untung itu tidak akan terlalu terasa, bahkan mungkin uang 100.000 ini lebih baik kita pegang di tangan kita, dan kita putar di tempat lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada 6.000 per tahun. Nah, mungkin yang saya minta adalah kita diberikan kebebasan untuk setidaknya mungkin tidak untuk menginvestasikan uang kita di tempat yang terlalu aneh seperti trading mata uang kripto atau item game, tapi mungkin kita boleh untuk menginvestasikan uang kita mungkin di pasar saham atau di bibit seperti yang saya lakukan. Karena dapat dilihat dengan membaca dan menganalisa pasar, kita bisa mengungguli orang-orang yang melakukan spekulasi pada investasinya. Disinilah keuntungan besar bisa terjadi. Ya, memang kerugian tidak bisa dihindari. Tetapi jika kerugian itu bisa kita tutupi dengan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian itu, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan surplus pada keuangan kita. Dan surplusnya rata-rata lebih besar daripada investasi di pasar uang. Mungkin itu saja yang ingin saya katakan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hani yang telah mengajar saya, telah membuat saya berinvestasi. Saya akan terus berinvestasi di pasar uang, di bibit, melakukan trading kripto, dan mencoba investasi-investasi di tempat lain untuk mencoba mempelajari perekonomian Indonesia dan mungkin dunia, dan pada akhirnya saya akan mempelajari tren-tren dan cara mengungguli pasar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan sekian dari saya.